Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar pada tema ke-8, yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Pada subtema 1 yaitu keselamatan di rumah dan pembelajaran 1. Nah, yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu. Dan jika sudah sarapan, persiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan ibu dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, setelah membaca doa, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah ibu share di Google Classroom ya, agar ibu tahu mana saja hari ini yang mengikuti pembelajaran dan siapa yang tidak mengikuti pembelajaran. Nah, pada tema kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan dan juga dongeng. Pada tema 8 ini, khususnya pada subtema 1 dan pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai aturan keselamatan di rumah dan juga tentang jam. Nah, mari kita buka bukunya bersama-sama. Coba perhatikan, di sana ada 4 gambar yang menunjukkan berbagai tempat yang berbeda. Setiap tempat tersebut memiliki aturannya masing-masing. Tentu saja berbeda satu tempat dengan yang lainnya. Sebelumnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak aturan itu apa? Ya, aturan itu adalah segala sesuatu atau apa-apa yang harus kita patuhi supaya berdampak baik kepada diri kita. Nah, Udin anak yang selalu patuh pada peraturan. Di mana saja dia selalu mengikuti peraturan yang ada di tempat itu. Nah, coba lihat lagi gambarnya. Di sana ada Udin dan teman-temannya yang sedang memotong-motong sayuran. Kemudian ada Udin yang sedang keluar rumah, ada Udin yang di dalam bus, dan ada Udin yang akan menyeberang jalan. Nah, di setiap aktivitas yang Udin lakukan itu memiliki aturannya sendiri. Coba, pada saat Udin memotong sayuran, ada aturannya, yaitu harus berhati-hati ketika menggunakan pisau. Kemudian ada Udin yang sedang menutup pintu rumah. Itu juga merupakan satu aturan yang terdapat di rumah. Kemudian aturan yang di bus apa coba contohnya? Ya, aturan yang saat ada di bus contohnya harus memakai sabuk pengaman. Dan yang terakhir aturan ketika menyeberang jalan raya, yaitu harus melihat ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu. Nah, contoh aturan yang sering kita temui adalah aturan yang ada di rumah. Setiap aturan yang ada di rumah berguna untuk keselamatan diri dan keluarga kita. Makanya kita harus selalu memperhatikan dan mematuhinya. Contohnya, coba lihat gambar di sana. Ketika memotong sayuran atau ketika memasang jam menggunakan tangga, itu harus dipenuhi dengan kehati-hatian. Nah,
Udin selalu melakukan setiap kegiatan yang ada di rumah dengan hati-hati. Nah, sifat atau sikap kehati-hatian ini merupakan salah satu dari aturan keselamatan. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa Udin merupakan anak yang taat kepada aturan. Maka setiap dia melakukan aktivitas di rumah, dia selalu menggunakan jadwal. Dari dia bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, Udin memiliki jadwal yang selalu ia tepati. Kenapa Udin membuat jadwal tersebut? Agar Udin lebih disiplin, dan sikap kedisiplinan itu tertanam pada diri kita. Nah, sikap disiplin ini sangat berguna bagi kita untuk menjalani kehidupan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar dari jadwal keseharian Udin. Pukul berapakah Udin sarapan pagi? Kemudian pukul berapa Udin berangkat sekolah? Dan pukul berapa Udin pulang sekolah? Ayo, ada yang tahu tidak? Ternyata Udin sarapan pagi pukul 6 dan berangkat sekolah pada pukul 7. Kemudian ia pulang sekolah pada pukul 11. Nah, di sini ada yang tahu gak kenapa yang bisa jawab? Ada yang sudah bisa baca jam? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, sekarang Ibu sudah memiliki jam di sini. Coba kalian perhatikan. Di dalam jam ini ada 3 jarum. Yang pertama jarum panjang, yang kedua jarum pendek, dan ada jarum kecil yang ini ya. Jarum panjang ini fungsinya untuk melihatkan menit di dalam jam. Ini untuk menunjukkan jam. Dan yang kecil ini untuk menunjukkan detik. Jarum yang kecil ini selalu berputar, sedangkan yang panjang ini berputar setiap 1 menit. Dan yang pendek ini yang menunjukkan jam berputar setiap 1 jam. Nah, sekarang coba kalian perhatikan jarum yang ditunjukkan oleh jam ini. Jarum pendeknya ada di angka 6. Jarum panjangnya ada di angka 12. Ini berarti menunjukkan pukul 6. Sekarang jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Ini berarti menunjukkan pukul 7. Nah, sekarang jarum pendeknya menunjukkan angka 11. Sedangkan jarum panjangnya ada di angka 12. Kira-kira pukul berapa ya? Betul, pukul 11. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, jika jarum pendeknya ada di angka 10 dan jarum panjangnya di angka 12, maka dibaca. Yang kedua, jika jarum pendeknya menunjukkan angka 8 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12, maka dibaca pukul. Kemudian soal terakhir, jika jarum pendeknya menunjukkan angka 2 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12, maka dibaca pukul. Nah, kalian kerjakan ya di rumah. Nah, di dalam jadwal yang tadi Udin buat ada kegiatan sarapan. Sebetulnya sarapan juga memiliki aturan tersendiri. Untuk mengetahuinya, mari kita baca teks yang ada di buku sama-sama yuk. Aturan ketika sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul diakibatkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus selalu dipatuhi.
Nah, aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Dan yang kedelapan, setelah makan, hendaknya berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, aturan-aturan tersebut harus selalu kalian patuhi agar tercipta kedisiplinan yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teks tersebut, coba kalian simpulkan apa sih kesimpulan dari teks tersebut? Sudah ada yang tahu kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan dari teks yang tadi kita bacakan adalah pada saat sarapan pagi pun memiliki peraturan yang harus kita patuhi. Nah, peraturan tersebut berguna bagi kesehatan tubuh kita. Dan ada 8 peraturan di dalam sarapan pagi yang harus kita patuhi demi kesehatan tubuh kita. Nah, coba kalian perhatikan lagi teks mengenai aturan ketika sarapan pagi. Di sana, setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Nah, sekarang kalian perhatikan nih kalimat yang sudah ibu tulis. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya. Coba perhatikan huruf besarnya. Ada di awal kalimat, yaitu pada huruf B, dan pada awal kata Tuhan, yaitu pada huruf T. Kalimat yang kedua, sekarang kalimat yang kedua, coba perhatikan. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya. Di mana huruf kapitalnya? Betul, di awal kalimat, yaitu pada huruf S, dan awal kata Tuhan, yaitu pada huruf T. Perhatikan nomor 1 dan nomor 2. Huruf kapitalnya sama-sama berada di awal kalimat dan huruf awal dari kata Tuhan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Adapun kata ganti Tuhan yang digunakan, misalnya yang pertama, Yang Maha Esa. Artinya Tuhan hanyalah satu atau Esa. Yang kedua, Yang
Dan yang kelima, yang Maha Penyayang. Nah, beberapa kalimat ini merupakan kata ganti dalam penyebutan Tuhan. Selain yang 5 ini sebenarnya masih banyak lagi kalimat-kalimat yang lain. Boleh nanti kalian cari sendiri ya di rumah. Nah, sekarang Ibu punya tugas nih. Coba kalian tulis kembali tulisan ini ke dalam buku tulis. Tulis dengan kalimat yang benar sesuai dengan penulisan huruf kapitalnya. Oke. Nah, sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai waktu, kemudian aturan keselamatan di rumah, dan penulisan huruf kapital, juga kata ganti dari Tuhan. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya ya di rumah. Nah, jangan lupa di rumah tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker ketika berpergian, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Untuk kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, kalian juga boleh mengulangi kembali video pembelajaran ini. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.